Berjalan dengan percaya bagian 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dan Ibrani 11 ayat yang pertama. Dibacakan lebih dahulu 2 Korintus 5 ayat 7, kemudian disambung Ibrani 11 ayat yang pertama. Dipersilakan. Korintus 5 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita sama-sama belajar bagaimana kita beriman itu tidak bisa dipisahkan di dalam ketaatan kita akan firman Allah. Karena ketika kita beriman, yang menjadi pusat daripada kepercayaan kita adalah kepada Yesus. Dan ketika kita mau mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, maka itu juga tidak bisa dilepaskan daripada ketaatan kita akan ajaran-ajaran Tuhan atau firman Tuhan. Dan pagi hari ini dari ayat yang sudah dibacakan, kita boleh melihat kembali dua hal dari sisi yang lain. Yang pertama yaitu hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim menuju negeri yang Abraham tidak tahu, ya, negeri yang ditujukan untuk Abraham adalah negeri yang Abraham tidak tahu titiknya di mana. Tetapi kita boleh melihat bersama-sama yang terpenting bukan kepada tujuan daripada akhir perjalanan Abraham, tetapi yang terpenting adalah ketaatan Abraham untuk melangkah dengan iman. Keberanian Abraham untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, itu yang paling penting, ya. Tidak penting kita mau dibawa kemana, tetapi yang paling penting kita tahu siapa yang membawa. Itu adalah sebuah quotes yang bagi saya sangat-sangat memberkati sekali. Jadi kita nggak perlu tahu bagaimana kita akan dibawa kemana dan jalannya seperti apa, tapi yang paling penting adalah siapa yang membawa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan, Abraham hanya dipanggil dengan firman, ya. Abraham oleh Tuhan tidak dipanggil dengan berkat yang langsung di hadapan Abraham. Abraham tidak dipanggil dengan kekayaan yang langsung diterima oleh Abraham. Abraham dipanggil tidak dengan sekonyong-konyong Sarah hamil, ya, dan melahirkan anak. Tetapi ada sebuah proses di mana ketika Abraham percaya, Abraham menikmati janji-janji itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang Ibrani 11 ayat yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita inginkan, kita terima dari Tuhan. Dasar dari segala sesuatu yang kita minta dari Tuhan, itu dasarnya adalah iman. Lalu kemudian yang kedua adalah dikatakan di sana bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan yang belum kita lihat. Artinya ketika kita beriman, kita percaya kita sudah menerima apa yang kita minta daripada Tuhan. Kita sudah menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, meskipun kita belum menerimanya. Ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham berjalan dari pasal yang ke-12 Kejadian sampai dengan pasal yang ke-13, tidak dituliskan secara rinci berapa tahun Abraham berubah.
Tetapi ketika Abraham beriman, Abraham mendekati janji firman Tuhan itu menjadi nyata. Ulangi, ketika Abraham beriman, Abraham mendekati janji daripada firman Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, ini penting orang percaya untuk menyadari betapa iman kepada Tuhan itu sungguh-sungguh sangat penting dalam hidup ini. Jadi ketika saudara beriman, saudara mendekati apa yang saudara doakan, saudara mendekati apa yang saudara minta kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara nggak ada iman, itu sama halnya saudara menjauh dari apa yang saudara doakan. Ketika saudara tidak beriman, saudara sedang menjauh apa yang saudara minta daripada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan untuk saudara, saudara menjauh ketika saudara tidak beriman. Ya. Karena iman itu mengalahkan kenyataan. Ya, iman itu adalah sebuah kebenaran. Seringkali saya katakan kenyataannya ketika 2012 yang lalu saya sakit jantung, saya kena stroke. Tetapi kebenarannya yang saya pegang, Yesus adalah Jehovah Rafa, tabib saya yang ajaib. Pagi hari ini hadir ada Bapak Gatot Hirmawan. Beliau divonis oleh dokter harus ini saudara, jantungnya ini karena bermasalah sehingga harus di bypass. Ya, harus di bypass. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, lewat berjalannya waktu menunggu untuk di bypass, ternyata Tuhan jamah sehingga beliau nggak jadi di bypass dan pagi hari ini boleh hadir. Selalu ada mujizat ketika saudara beriman. Selalu ada pertolongan ketika saudara beriman. Saya ulangi, ketika tahun 2012 saya mengalami stroke dan saya mengalami juga jantung, dan jantung sebelah kiri divonis 22%. Waktu itu dokter bilang, Pak, harus kateterisasi. Tapi waktu itu kebenarannya adalah saya beriman Yesus adalah Jehovah Rafa. Meskipun kenyataannya bicara saya pelo, ya, kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri tidak bisa digerakkan, tetapi kebenarannya saya percaya Yesus adalah Jehovah Rafa, tabib yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus selalu ada dalam kehidupan kita orang percaya. Kenyataan hidup seringkali membuat kita menjadi lemah. Kenyataan hidup seringkali menjadi kita getir, menjadi kita pahit, menjadi kita tidak bersemangat. Ya, seperti halnya yang dialami oleh Ayub, kenyataan hidupnya yang begitu parah, kenyataan hidupnya yang begitu pahit. Tetapi Ayub senantiasa beriman kepada Tuhan. Ayub dengan yakin mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan kata lain, Ayub mau bilang, jika memang Tuhan izinkan semuanya pergi, maka pergi. Tapi kalau sekiranya Tuhan memberkati, maka semuanya itu akan terjadi. Dan saudara lihat apa yang terjadi ketika Ayub beriman kepada Tuhan. Beberapa saat dia dalam kedukaan secara manusiawi, beberapa saat dia di dalam kelemahan secara manusiawi, di beberapa saat dia dalam kegagalan secara manusiawi. Tetapi setelah itu Tuhan pulihkan kesehatan Ayub, Tuhan pulihkan rumah tangga Ayub, Tuhan pulihkan kekayaan Ayub, dan dikatakan Ayub lebih kaya lagi daripada waktu yang sudah. Dalam waktu yang, kalau boleh saya katakan, kalau saudara baca dalam kitab Ayub, waktu yang tidak terlalu lama, waktu yang cukup singkat, Tuhan kembalikan, bahkan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan Ayub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah padamkan iman. Nyalakan terus imanmu, nyalakan terus kepercayaanmu kepada Tuhan. Meskipun kenyataannya hari ini, pagi hari ini, ada banyak pergumulan di dalam hidup saudara, tapi jangan membuat saudara lemah. Karena ketika saudara lemah, saudara tidak beriman, saudara akan kandas. Tetapi ketika saudara menghadapi pergumulan, menghadapi masalah persoalan pagi hari, dan saudara punya iman, tangan Tuhan itu yang akan menarik dalam hidup saudara. Tangan Tuhan itu yang akan menopang di dalam kehidupan saudara. Ingat, orang benar sekali-kali tidak akan dibiarkan jatuh oleh Tuhan, karena Tuhan akan menopang dan membuat dia berdiri tegak kembali.
Ini yang harus kita pegang dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataannya saudara mungkin saat ini boleh ada di titik yang paling rendah, tapi kebenarannya adalah Tuhan akan memberkati saudara. Kebenarannya adalah Tuhan akan mengangkat di dalam kehidupan saudara. Kebenarannya adalah Tuhan akan menolong dalam kehidupan saudara. Ketika Daud dalam masa-masa transisi, setelah dia diurapi oleh Samuel karena Tuhan menolak Saul, maka saudara akan lihat kisah daripada Daud itu, kalau boleh saya katakan kisahnya itu ngenes, ya. Karena dia takut untuk dibunuh, Daud itu sampai pernah pura-pura gila, luar biasa. Dan Daud pada masa-masa ketika Saul masih hidup, dia tidak pernah lepas dari yang namanya ancaman untuk mati. Bahkan ketika di gua Adulam, ketika Daud di sana dan Saul masuk di sana, kalau boleh saya katakan kurang sasrit, ya, Daud dihabisi oleh Salomo. Tapi saudara lihat, Tuhan tidak izinkan. Tuhan tidak izinkan Saul mengganggu Daud. Tuhan tidak izinkan Saul membunuh Daud. Tuhan lindungi Daud dengan cara yang secara manusiawi. Kok suwe ya Tuhan? Kok tidak cepat-cepat ya Tuhan? Tetapi rupanya di sana kalau saudara lihat, pengalaman-pengalaman hari-hari menunggu ketika Daud diangkat menjadi raja, ada banyak pelajaran dalam hidup daripada Daud. Sehingga ketika Daud menjadi raja, Daud sungguh-sungguh menjaga hatinya tetap mengasihi Tuhan. Dan pada masa Daud, kerajaan Israel itu sampai ke Iran. Jadi kerajaan Daud itu begitu luas, begitu luar biasa. Gaza yang diserahkan oleh Israel kepada Palestina itu dulu juga adalah daerah kekuasaan daripada Daud. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Abraham tidak tanya, Tuhan aku mau dibawa kemana? Aku mau dijadikan apa? Yeremia 28 ayat yang ke-11, rancangan kita di hadapan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita tidak perlu tahu apa yang menjadi akhir, tetapi yang pasti ketika kita beriman, artinya kita ada bersama-sama dengan Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan itu akan menjadi milik di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah kehidupan daripada Ishak. Ya, seringkali saya kutip di dalam kehidupan Ishak bahwa ketika Ishak berada di Kanaan, rupanya Kanaan itu sering terjadi kelaparan, sering terjadi kekeringan. Dan pada masa yang lampau Abraham itu pergi ke Mesir, dan ketika Ishak hendak ke Mesir, Tuhan bilang kamu pergi ke Gerar. Kenyataannya ketika Tuhan berkata kamu pergi ke Gerar, jangan ke Mesir, Gerar itu tandus. Gerar itu tidak ada hujan. Gerar itu tidak mungkin menghasilkan keuntungan. Itu tidak mungkin ketika pergi ke Gerar. Tetapi Tuhan berkata kamu ke Gerar, aku akan memberkati kamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata kepada Ishak kamu pergi ke Gerar dan aku akan memberkati, Ishak nggak tanya kira-kira berkatnya itu seperti apa ya Tuhan, berkatnya itu dalam bentuk apa ya Tuhan. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak ketika di Gerar, karena dia menuai, artinya Ishak pun juga menanam, ya. Dan Ishak menanam di tanah yang tandus, di tanah yang tidak ada airnya. Itu ketika Ishak di Gerar. Tuhan akan memberkati janjinya, itu kebenaran, tetapi kenyataannya Gerar tandus, Gerar tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Kadang untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, Tuhan mau air mata kita sebagai taburannya. Kadang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dengkul kita ini sebagai taburannya di hadapan Tuhan. Ada banyak jemaat Tuhan yang berjuang dengan air mata dan doa, dengan air dan doa. Tidak sehari dua hari, tidak setahun dua tahun, tapi mungkin bisa bertahun-tahun. Ingat baik-baik, air matamu tidak pernah sia-sia.
Doamu tidak pernah sia-sia, karena meskipun tidak terlihat seperti halnya ketika Ishak menabur di Gerar dengan air mata, saudara sedang menaburi benih iman yang ada dalam kehidupan saudara untuk menjadi kenyataan. Dengan air mata dan doa, saudara sedang menumbuhkan benih iman saudara untuk pada waktunya saudara tuai. Dan itu yang dialami oleh Ishak ketika di Gerar. Ishak menabur dengan cucuran keringat, dengan kerja keras. Tapi satu hal yang tidak pernah dilupakan Ishak menabur dengan iman. Ishak merawat tanamannya dengan iman. Dan ketika Ishak beriman, benih yang tumbuh, yang ditaruh di tanah yang tandus itu, oleh Tuhan benih itu tumbuh. Dengan iman, benih yang tumbuh itu, yang masih kecil itu, menjadi benih yang besar, yang tumbuh menjadi tanaman yang besar. Dan dengan iman pula, tanaman gandum itu mengeluarkan bulir-bulirnya. Dan dengan iman pula Ishak menuai. Tidak main-main tuaian Ishak, oleh karena dengan iman adalah tuaian 100 kali lipat. Saudara, kalau boleh saya katakan, di musim yang biasa belum tentu secara manusiawi boleh menuai 100 kali lipat. Tetapi ketika saudara menaburnya dengan iman, maka saudara akan menuai 100 kali lipat. Ketika saudara beriman, Tuhan yang bekerja. Ketika Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil yang bisa terjadi. Pagi hari ini kita mau belajar dari Ishak. Teruslah berdoa, teruslah cucurkan air mata saudara di hadapan Tuhan. Tuhan akan buat yang mustahil itu menjadi mungkin. Tuhan akan buat benih-benih doa yang saudara tabur, yang di kenyataannya berada di dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, akan menjadi benih yang tumbuh dan kita boleh menikmati tuaian yang luar biasa. Ketika Ishak menuai 100 kali lipat, orang Gerar bilang, kamu sekarang menjadi lebih kaya dari kami, karena kami tahu Tuhanmu ada bersama-sama denganmu. Saudara ingat baik-baik bahwa ketika saudara menuai 100 kali lipat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya selalu mendorong jemaat Tuhan selalu beriman kepada Tuhan. Supaya apa? Dia menikmati kasih kemurahannya Tuhan di musim yang kering. Dia menikmati berkatnya Tuhan di musim yang tandus. Dia menikmati pertolongannya Tuhan di tengah badai. Dia menikmati mujizatnya Tuhan di tengah lembah kekelaman. Ketika bersama-sama dengan Tuhan dan ketika kita beriman. Ya. Kemudian yang berikut di dalam kitab Yosua, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau saudara baca di dalam pasal yang pertama dalam kitab Yosua, kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu itu diucapkan berulang-ulang kali. Ya. Mungkin ketika kita menjadi Yosua pada saat itu, kita tidak tahu kenapa Tuhan harus berfirman berulang-ulang kepada Yosua dan bangsa Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ternyata masuk tanah perjanjian itu pun juga tidak semudah ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Ada banyak tantangannya, ya. Dan Tuhan mau supaya bangsa Israel dan Yosua tidak mundur ketika menghadapi tantangan-tantangan itu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Tanah perjanjian adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan tanah perjanjian adalah tanah yang diimani oleh Yosua, oleh Kaleb, oleh bangsa Israel yang lahir ketika mereka keluar dari Mesir. Itu adalah tanah perjanjian, tanah yang mereka imani akan menjadi milik mereka. Ternyata iman itu harus kuat dan teguh.
ketika menghadapi sungai Yordan. Sampai hari ini belum ada penemuan arkeologi yang menunjukkan dengan pasti Yosua dan bangsa Israel itu menyeberang sungai Yordan dari yang sebelah mana. Tapi konon sungai Yordan yang ada yang diseberangi oleh Yosua dan bangsa Israel adalah sungai Yordan yang deras airnya, ya. Jadi sungai Yordan itu airnya dari Gunung Hermon. Jadi Gunung Hermon itu gunung yang diliputi dengan salju, dan setiap hari ketika saljunya itu oleh karena panas dia mencair, salah satunya turun ke sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel menghadapi sungai Yordan yang begitu deras dan tidak mungkin untuk diseberangi dengan mudah, di sana kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu bagi Yosua dan bangsa Israel diuji oleh Tuhan. Yosua ketika dia beriman, setiap langkah dia tidak pernah lepas daripada Tuhan. Setiap hari dia tidak pernah lepas minta tuntunan daripada Tuhan. Ketika saudara beriman kepada Tuhan, jangan pernah lepaskan tuntunan Tuhan itu setiap hari. Apa yang saudara imani, apa yang saudara gumuli setiap hari, bawa itu di dalam doa saudara, ya. Bawa itu selalu ada di dalam pimpinannya Tuhan, dalam penyertaannya Tuhan untuk menuju apa yang kita imani menjadi nyata. Itu tidak mudah. Dan bangsa Israel, Yosua dipimpin oleh Tuhan, kamu harus menaruh imam besar. Menaruh imam bersama dengan tabut itu berada di depan. Dan ketika para imam yang mengusung tabut itu berada di depan menginjakkan kaki, sungai Yordan itu seperti terbendung dan bangsa Israel boleh lewat dan mereka menuju ke tanah perjanjian. Dan ketika di tanah perjanjian, yang pertama yang harus dilewati, yang pertama harus dikalahkan itu adalah Yeriko. Mengapa Tuhan tidak membawa kepada bangsa yang mudah dikalahkan, tetapi kepada bangsa yang sulit? Strategi Tuhan itu bukan strategi kita, saudara. Tuhan tahu bahwa dengan mengalahkan Yeriko, maka bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian itu, ketika Yeriko dikalahkan, mereka secara mental itu juga sudah dikalahkan. Sehingga ada beberapa bangsa-bangsa itu Yosua nggak perlu berperang karena mereka menyerahkan diri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ketika menghadapi Yeriko yang tidak mungkin bisa dikalahkan itu, kembali Yosua datang kepada Tuhan. Dia menyendiri. Dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu. Ketika saudara penat, ketika saudara capek menghadapi masalah dan persoalan saudara, berikan waktu sejenak saudara untuk dekat dengan Tuhan. Ya, handphone matikan. Bilang pesan, tolong saya jangan diganggu, saya mau berdoa. Kadang Tuhan ingin kita intim dengannya. Kadang Tuhan ingin kita ada bersama-sama dengannya secara khusus, saudara. Dan ketika kita memberikan hati, pikiran, hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, dan di sana ketika Tuhan ada berbicara mengenai tuntunannya, kita bisa dengar. Apakah itu lewat suara, apakah itu lewat firman, ataukah itu ada di dalam hati. Saya ulang kali ketika menghadapi masalah dan persoalan yang pelik, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Dan jawaban Tuhan, suara Tuhan itu tidak mungkin saya dengar di tengah-tengah keributan, di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kekacauan yang sedang saya hadapi. Ternyata butuh ketenangan, dan ketika ketenangan itu, pimpinannya boleh saya terima, pimpinannya itu boleh saya dengar, langkah-langkahnya itu boleh saya terima, dan ketika saya jalankan luar biasa. Saya tidak pernah menduga, saya tidak pernah berpikir bahwa itu jalan keluar yang Tuhan tunjukkan. Setiap hari doakan apa yang saudara imani. Setiap hari jangan takut, ya. Cari sampai mendapat. Mintalah, minta sampai kamu diberi. Ketoklah, ketok sampai pintu dibukakan. Itu adalah sebagai pernyataan iman. Maju terus dengan percaya, maju terus dengan iman. Jadikan mimpi-mimpi saudara, jadikan apa yang saudara minta itu menjadi kenyataan kita terima dalam hidup ini.
Dan terus jaga hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, supaya penyertaannya yang iya dan amin itu selalu ada, dan Tuhan akan buat yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan, akan kita terima, dan hidup kita boleh menjadi hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita